Ini Iya pas menara ini oh kejadiannya di menara. iya. Dia punya anak satu, dia punya anak satu. Nah anaknya ini nggak punya keturunan kalau dia bilang. Dia punya anak satu. Berarti kayak engkongnya Rusdi itu anak dari istri yang kedua. Anak yang istri kedua. Tapi saya nggak tahu ke atasnya ya. Iya. Ke atasnya saya nggak tahu. Oh banyak sih. Sampai ke Pitara juga kan itu mana jemblongan juga. Iya, iya, sampai situ ya. Iya. Termasuk gitu itu jemblongan. Ya saya tahunya cuma itu doang. Kalau mau ditanyain apa ditanyain? Hah? Saya sih mau nanyanya yang biasa aja, yang umum-umum aja, karena yang sampai itunya ribet banget tuh. Iya. Ini kan saya mau nanya tentang struktur masjid. Nah, Dulu awalnya tuh bangunan ini seperti apa gitu, Bang? kalau dulu mungkin ya pertamanya waktu asal usulnya mungkin Kira-kira tahun berapa itu, Pak? sepertinya ya kan misalkan itu 1826 itu. 1826. Nah, Itu dulu ada umpak Pak. umpak tuh Ya, apa? batu. Oh, batu. Batu kayak batu purba. Heeh. Kalau bangunan dulu kan batu dulu, Heeh. baru di atasnya Bangunan. kayu, ya kan Oh. bangunan kan panggung gitu. Iya, Oh, panggung. Iya, iya, Nah, iya. Jadi waktu ada renovasi, bikinan pondasi digali, adalah batu itu. Oh. Batunya masih ada di depan. Oh, gitu. Batunya. Jadi model kayak umpak gitu. Jadi itu yang baru yang kelihatan karena itu ada dua, mungkin yang lain-lainnya Tutup ya, kerendam ya. kali. Nah. Gitu lah. Nah, itu kira-kira kalau direnovasi itu berapa kali ini maksudnya? Kalau nggak salah Yang Bapak tahu aja. yang saya tahu awal direnovasi dari 1982. 1982. 1982. Saya kan lahir tahun 1982. 82, iya. 82. Masjid itu udah berdiri ya lumayan cukup ini ya. Iya. Ya, cuma pada masa itu lumayan cukup keker dah bangunannya. 1982 itu yang saya tahu. Pas direnovasinya. Bangunan di pas tiang-tiang bundar yang ini Ini- bukan tiang bundar ini ya. Masalahnya tiangnya banyak banget, saya lihat ini tiangnya, struktur tiangnya tuh banyak banget gitu. Apa ada falsafahnya? Enggak, Apa kalau dulu malah nggak ada tiangnya. dulu Jadi nggak ada tiangnya? Kalau dulu tuh masjid cuma paling 200 meter. 200 meter. 200 meter persegi bagian ruang sholat utamanya. Jadi kanan kirinya itu gimbal, teras. Oh, teras. Teras. Iya. Makanya terus ada masuk lah Ustaz. Wah ini harus disatuin biar nyatu, biar nyambung jamaahnya. Akhirnya dibongkar, renovasi. Padahal dulu tuh bangunannya cuman kotak di depan, nih kanan kirinya gimbal. Oh, gitu. Gimbal teras, kirinya teras, terus sebelah sananya teras, sebelah sininya kemarin tempat wudhu. Dulunya Oh, Pak, tempat wudhu di situ dulu. di sini nih. Jadi nggak di atas kali kayak gini sekarang. Oh. Kalau ini kan atas kali nih. Heeh. Ini kita dudukin atas Iya, kali nih. sekali. Nah, ini pada retak nih. Iya, Karena iya. banyak fondasi yang Iya. Kemakan air ya, Air. kemakan air. kalau dulu nggak ada di ini, nggak ada di kali. Kali. Nggak ada di Aslinya kali. nggak ada ya? Nggak ada. Dan dulu ada pundak-pundakan karena dulu juga wudhunya. Dulunya di kali juga wudhu. Iya. Oh, dulu udah di kali. Kayak Pas di zaman itu ya. iya, di zaman Iya, itu. iya. ah. 1982 ya, bener sih. Dan sumur sih ada. Cuma sumurnya kemarin longsor, akhirnya tinggal di antek aja dari sekarang. Kalau dulu sih sumur. Yang dulunya sumur ya. Dulu kita wudhu di sini ya dulu ya? Iya. Di sini Biasanya biasanya kan ngerasain kan di sana kan ya? Iya. Di sini kan? Iya. Yang masih Iya, masih. Hitungannya Pak. Perempuan sama orang lagi tuh kayak digabung aja udah Iya, gitu tebal iya, ya. iya, dulu. Sama ada kolomnya tuh. Iya. Kita inget ya kolomnya. Ingat. Ini dulu di sana kan, bukan ini mah yang udah baru, ini udah baru iya. Ya maksudnya di sini. Itu kan. Ya, Gudang tuh. di gang ini. Iya, nah gudang itu sumur. Ini yang kemarin Iya. kosong. Oh ya, tempat wudhu itu kan kalau di Jawa-Jawa itu kan kita biasa nyemplung air dulu gitu ya, baru naik ke. Kalau di sini enggak ya? Kalau di sini enggak. Enggak ya? Kalau di sini sumur. Sumur ya Sumur. langsung. Jadi penampungan airnya juga udah lumayan 1982 itu udah lumayan modern gitu ya maksudnya. Penampungannya dibikin kolam sama dia panjang sekitar 1,5 meter kali 4 kayaknya. 4 meter. Kali 4 meter. Itu dulu nimba. Ada Hmm. petugas-petugas ya yang nimba. Nuangin ke kolam Ya, itu. nuangin kolam itu. Dan dulu tuh kalau tangan nggak pengen lain airnya tuh ya orang dulu ini juga. Iya, iya, Gitu. iya.
Saya zaman itu juga masih nimba masalahnya. Iya, 19 apa. Ya juga di sini. Saya SD kelas 6 kalau nggak salah listrik baru masuk itu. Ini belum, ini udah masuk listrik. Udah. Oh, udah masuk. Udah masuk. Udah masuk. Oh, saya kelas 6 SD tuh 1985 lah. Apa 58 baru masuk. Saya kan tahun 90 pindah ke sini Pedi. Heeh. 90 ini udah listrik. udah ini. Kalau 90 iya kali. Enggak, maksudnya udah rapi ya. Iya, rapi. Maksudnya udah termasuk rapi juga. Enggak, kalau 1982 apa udah listrik udah masuk berarti? Udah masuk. Udah masuk ya? Oh, lebih bagus sih daripada saya di Iya. Bekasi. Kan ada di sini waktu pembongkaran jembatan itu, ya alasannya sih katanya atau udah bikin jembatan yang agak lama, ada jalur kabel. Kayaknya ini Oh. peninggalan Belanda. Belanda. Tapi sih nggak tahu dah peninggalan Belanda apa gimana. Berarti sama aja ya. Saya di Berlan itu segitu juga Pak Ujang. Yang gitu. Iya, di dalam tuh pas digali ada kabel. Padahal belum ada listrik. Belum ada listrik daerah itu. Itu kabel untuk apa gitu kalau dipikir-pikir kan aneh gitu loh. Iya sih. Ya kan 1950 udah ada kabel, ya kan? Daerahnya belum ada listrik. Untuk apa gitu loh? Kadang-kadang bingung juga itu. Dan sama orang-orang diambil, dijualin kabelnya itu. Tapi kan kita bingung tuh kabel itu untuk apaan gitu. Gak ada setrumnya Pak Ujang di sana di Berlan. Itu mertua saya yang cerita, dulu ngambilin kabel pada galiin bikin pondasi dapat kabel itu. Heeh. Dulu emang termasuk jadi pusat di sini. Kayak orang-orang dagang dari Parung, Sawangan, Papua Sawangan transitnya di sini. Jadi tempat transit. Iya, tempat transit ya. Dan terus terakhir direnovasi lagi, hingga jadi seperti ini, lantai 2 itu tahun 98-an. Oh, sudah kapan? Iya, sebelum 98 itu sebelum moneter. Terus itu sampai moneter, sampai terus sampai lanjut. Jadi lantai atas. Kalau penambahan ornamen-ornamen ini baru sekarang-sekarang ini. Oh, bukan. Ini bukan karena mau dibikin tingkat lagi gitu bukan? Bukan. Ya ini tadinya mau dilanjutin terus karena ada mau difinishing ya, dihabisin aja gitu ya. Karena mau ada rencana dari pemerintah mau renovasi, akhirnya bangunan dihentikan. Ya kan jamaah tahunya ngapain sih masjid udah mau di relokasi kok Dibangun gitu ya. Pembangunan aja. Itu buat orang yang tahu ada pembangunan gitu ya. Tapi kalau orang yang kayak keturunan kan ada dua versi, ada yang setuju juga masjidnya dipindah, ada yang nggak setuju juga masjid itu dipindah. Kalau masih di yang gitu dah selisihan. Kalau masih itu dipindah, jadinya ada yang orang yang menyerang kampung yang ngomongnya maksudnya dijual. Ada sempat kayak gitu. Iya, benar. Gue sempet denger itu kan masuk TV kan, yang wawancara deh kan. Kalau udah lahan udah dibeli. Iya sih. Ini kaget lah. Ini jadi mesti dipindah. Soalnya kan dia bilang kalau saya sekarang setuju, gitu kan. Kalau masjid itu dipindah, Iya. Dia bilang kan banyak yang nolak gitu kan. Kenapa sekarang tiba-tiba Iya. jadi? Karena nggak ada orang yang kayak dulu. Kalau dulu kan mau dipindah karena nggak jadi mulu. Ya karena yang dulunya orangnya masih ada yang dipertahankan. Pindah. Kalau sekarang yang orang yang tadi yang dipertahankan ini sudah dulu. Terus saya mau nanya ini Pak, ini saya dapat informasi ya tentang Gedoran Depok. Tahu nggak cerita itu? Saya juga baca-baca itu juga dari sejarah, Pak. Tentang apa Kalau sih? kalau Gedoran Depok saya bacanya juga dari sejarah waktu itu, ini juga dari penulis J.J. Rijal ya waktu itu kalau nggak salah. Gedoran Depok itu kan karena di situ ada Belanda, yang saya tahu ya. Karena di situ ada Belanda dan banyak antek-antek Belanda. Jadi waktu Gedoran Depok itu kan kalau nggak salah habis zamannya kemerdekaan. Iya, 1945 katanya. Jadi dia tuh diserang. Jadi karena masih ada banyak Belanda di Depok, dia diserang tuh di situ. Padahal mah kehidupan di sini makmur-makmur aja. Itu yang saya tahu. Bukan masjid ini sebagai tempat perlawanan gitu, Oh bukan? bukan Pak, kalau mau nggak justru kayaknya kalau yang masjid itu mah
kayaknya dia disembunyiin aja sih. Oh, kan kalau di Jogja kan ada 6 jam di Jogja tuh. Iya. Dia berlindung di kerajaan, di keraton. Orang tentara TNI berlindung di situ. Nah, apakah Gedoran Depok itu seperti itu juga gitu maksud saya? Oh, ternyata enggak ya. Enggak begitu ya. Maksudnya yang cerita Gedoran Depok itu bukan dari Depok yang cerita. Cerita itu kan dari Bogor, dari Banten yang cerita itu Gedoran Depok. Saya justru malah tahunya dari itu. Dari buku itu ya. Sejarah ya. Ya baca aja, saya lagi baca Gedoran Depok. Jadi banyak lebih ke banyak penjarahan malah ini. Hah? Penjarahan? Iya. Oh, tentang Gedoran Depok itu. Gedoran Depok. Terus sama orang kan yang dicari apa? Karena kan harta. iya. Kita lu bisa sama dia bisa-bisan gitu kan. Iya. Mungkin salah satunya itu mungkin ada kali mungkin dokumentasi zaman dulu yang mungkin pada Iya. tentang masjid ini mungkin ada di sana tuh apa berupa foto atau apa. Mungkin bisa juga hilangnya karena Iya. kejadian Gedoran Depok. Bisa juga. Aku pengen sih bro, gitu kalau ke ahli waris itu tuh pengen ngobrol gitu. Ada nggak sih kan hampir sama berdirinya nih. Ada, iya sih. Bahkan nggak ada apa gitu. Ada temen keturunan Depok, di namanya Dennis dia. Kalau cerita tentang lu seru juga. Seru, iya. Lagi kalau dari minuman ya. Cerita, wah gua minum Cornelis gini. Nah. Kuburan di rumahnya tuh emang ada kuburan gitu kan. Dan neneknya itu emang orang Belanda Depok, dia bilang orangnya Iya. matanya coklat. Iya, Adanya sekarang Kristen, kalau dia Islam karena kawin sama orang Bekasi kan, Iya. gitu. Maksudnya gitu, di Depok Lama, rumah di situ belakang rumah sakit apa? Rumah sakit apa itu? Yang pemuda kan? Oh ya, Gina. Ervina, rumahnya belakang Apa rumah situ. sakit ini? Yang lama tuh, Oh, Harapan. bukan, rumah di belakang situ. Bukan Harapan. Bukan, Ervina, rumah dia di situ. Lucu, saya pernah diajak ke rumahnya gitu. Lucu, nih keluarga gue ini bener-bener disebut sinyo begitu. Iya. Matanya pada coklat, turunan. Cuma saya tahu lagi kan dia orangnya itu kan baik hati, jadi ngasih warisan tanahnya tuh siapa aja. Ya, ada yang kan. ada yang keturunan Anggun apa itu dikasihin tanahnya ke tanahnya. Nah, Saya juga heran juga dulu ada jadi keturunan dari sini tuh yang gubernur Bunda itu dia punya tanah waktu itu di sana, rumahnya itu di sana di Jalan Pemuda. Yang muda. Di belakang SD apa yang bangunannya masih bangunan Belanda. Di belakang situ kampung Living kan itu disebutkan namanya. terus kalau dari ini Pak, keturunan Haji Jasim itu turunannya yang berpengaruh di masyarakat itu siapa aja Pak? Buat masyarakat sekitar atau Di sekitar yang berpengaruh kan biasanya tanah ini dibuatnya kan pasti apa dari tahun yang lama ya pasti kan Pak punya apa ya punya pengaruh, nggak mungkin enggak gitu karena orang bangun masjid itu zaman dulu bukan sekedar ya ngumpulin duit bangun masjid, nggak gitu gitu loh, punya tujuan kayak Sunan Kalijati gitu kan, membangun sebuah masjid untuk menghimpun warga sekitar dulu melawan perang terhadap Belanda gitu. Nah kalau di sini tuh yang berpengaruhnya itu siapa aja dari keturunannya? sebenarnya sih kalau buat Haji Jasim sendiri ya dia lebih ke untuk siar agama sih Pak. Siar agama aja ya. Soalnya beliau bisa juga dibilang orang soleh. Jadi dia juga punya apa namanya punya pendapat gitu yang saya tahu ceritanya ya. Dia tuh pengen keturunannya diambil dari guru-guru ngaji. Terus dari luar orang bisa ngaji, terus punya ilmu ngaji, punya ilmu agama dan punya ilmu jaga diri, terus jadi keluarganya jadi. Gitu. Kalau buat yang berpengaruh, saya rasa sih hampir Keturunan semua? yang nggak semua sih. Nggak semua? Karena ada yang nggak punya keturunan juga. Tapi semuanya sih hampir berpengaruh semua Iya, sih. betul. Terjadi semua. Jadi semua. Tapi masing-masing bidangnya. Iya. Kalau yang misal tadi saya bilang dia ya Azhari itu salah satu keturunannya ke bawahnya itu yang ekonominya lebih maju.
Itu ya. Iya. Nah kalau dari Haji Soleh ini turun bawahnya itu dia banyak yang dari pengobatan. Oh, tabib. Iya. Apa dokter? Ya, enggak, justru kalau dulu kan syariatnya apa ya? Ya, Doa haji kan ya oh, biasanya. ya, ya. Doa. Itu masuk aking. Oh, masuk aking itu lah dia ujung pangkalnya ke Haji Soleh. Soleh. Iya, jadi keturunan dari Soleh itu banyak jadi pengobatan. Pengobatan. Jadi Oh, berarti nurunin dari itunya ya. Iya. Haji Jasimnya ya. Iya. Katanya kan Haji Jasim juga ngobatin orang juga kan? Iya. Bisa tapi kalau Iya. Ceritanya gitu. Saya tahu ceritanya. Nah, Katanya kalau ngobatin dari- orang. kalau dari keturunan yang Pak saya nih ya, Tole itu dia lebih banyaknya jadi pengajar malah. Pengajar. Jadi pengajar. Oh, iya. Jadi guru, jadi kepala sekolah, Oh. jadi ustaz, guru agama. Jadinya di situ lebih banyaknya. Ada yang di pemerintahan juga nggak, Pak? Di pemerintahan ada. Oh, ada juga. Ada, ya paling setingkat sampai camat lah, lurah. Oh, camat lurah ada ya. Terus kalau yang bisnis, Paling bisnis itu dari Asahari. oh Itu banyak dari bisnis, Asahari ya. Jadi dulu kan ada perkumpulan ini, macam kayak paguyuban, Pak arisan Guyuban. ya. Itu jadi yang kelas-kelas yang agak-agak nengah ke bawah itu agak minder sama yang atas. Jadi bubar. Coba kalau misalkan sampai terus sampai sekarang nih masih ada. Iya. Wah, Diguyup ya. iya, Iya. bisa satu. Senayan. Udah banyak pongkolnya. Dan Udah udah gitu dari yang anak soleh, antara anak soleh, anak ajari, antara soleh, anak oleh dan lain-lainnya gitu. Itu kadang-kadang kami ini nggak jauh pak, masih sama saudara. Saudara ya. Masih sama saudara. Kalau zaman dulu gitu sih. Iya. Iya. Jauh kemana-mana. Iya, saya tahu. Iya. Rata-rata begitu. Nah, itu ada silsilahnya, Pak? Ada. Ada yang Ada buat ini. silsilahnya? Belum pak kalau itu. Belum ya? Belum. Yang apa? Dari keturunan itu Iya. buat Jadi, gitu loh. Jadi kalau punya masing-masing nih. Nah, Misalkan itu dari saya nih Hmm. sampai ke atas, sampai ke Tole, tuh nggak tahu dah apa. Ya. Nah yang lain-lainnya ini nih, itu saya lagi mau rencanain pak. Maksudnya kalian kayak siapa gitu nih, akhirnya ini saya kayak sampai ke atas siapa. Ini udah ketahuan dah. Tapi yang lain-lainnya nih banyak soalnya banyak banget. Saya juga lagi bikin silsilah itu, Pak. Keluarga saya kan dari keturunan Syekh Muhammad Samah. Guru di Sumatera Utara, kakek saya apa yang buku Yud ya, saya generasi ke-8. Oh, iya. Saya generasi ke-8. Nah itu saya lagi menelusuri karena udah banyak yang meninggal kan, jadi ceritanya putus gitu, cuma cerita nama tok gitu kan, tapi cerita tentang warisan kekayaan dari Syekh Muhammad Samanya itu jadi hilang Pak. Sama kayak ini nih, ntar ujungnya tuh kayak saya, Putus. kalau nggak salah ceritanya jadi begitu. Jelek gitu ceritanya kalau nggak salah gitu. Ini aja sih tahunya cuma sampai itu sampai Haji Jasim. Jadi Sainun aja pun masih belang-belang nih. Iya. Binnya siapa? Kalau yang di tulisan kakek saya, tulisannya binnya Cina. PJ Tulisan NA Cina. Gitu. Cina. Bukan Cina berarti bin Cina. Berarti dia apa orangnya dulu kayak orang Cina apa cuma nama sebutan doang? sebutan doang. Orang dulu kan banyak poyokan kan. Nah, kemudian kayak Hakim lagi yang beda lagi. Kalau Hakim punya, Oh dia punya. udah kasih waktu itu udah dikasih. Ini ujung-ujungnya kita nih ngomongin kemana nih? Banten katanya. Oh, Banten. Masih Itu. nyambung sana ya. Iya katanya. Tapi kan banyak versi juga kalau biasanya. Kudus. Kudus. Nah, iya. Kudus katanya. Kalau yang saya tahu cerita-cerita dari Kudus sama Kudus, ya? dari Kudus. Orang sampai yang cerita yang dikaitin ke Pagawa. sama Belawa juga nggak tahu. Oh iya. Tapi kalau Juar tahu. Juar yang kenal. Dia siapa? Juar. Anaknya Haji Naman. Nah, Nggak kenal ya? Masih saudaranya Hakim sih. nggak kenal. Dia apa juga tuh sering ngobrol juga sama orang yang tua-tua. Karena cerita kalau Bang Buk itu nyangkut-nyangkutin ujung-ujungnya nah, lu tahu gak sama Blewa? Iya. Tuh katanya gitu. Iya. Tuh
apa Ada. adiknya, pembornya. Iya, itu antara dua nih, gue juga nggak tahu ya antara empok atau adiknya, yang pasti begitu. Karena dulu yang terkenal ya cuma itu kan, maksudnya yang disebut-sebut orang dulu Haji Jasim sama Mablawa. Orang Belawa aja sih juga tahu nama aslinya, itu juga tahu ya nama aslinya ya. Ya. Ya kan katanya salah satu dari Itu dia. Ini kalau ini apa bener cerita banyak pohon karet dulu di sininya? nggak tahu deh itu. Nggak tahu ya? Iya. Kalau pohon salak iya dah. Salak iya ya, karet enggak ya. Tapi kalau di sini Iya. Salak ya. ceritanya di atas pohon karet, daerahnya, daerah ini, daerah sini Mampang ini katanya. Apa iya gitu kan? Ya karena kita udah nggak ada ya, Iya. Iya. kita nggak tahu dulunya apaan tuh zamannya. Kita tahunya pohon salak aja gitu, ya. Iya. Banyak pohon sih dulu. Kenapa kita nggak tahu. Soalnya dulu kita pertama kali pindah ke sini tahun 2000 Iya, pohon salak mulu. pohon masih banyak. Banyak. Masih banyak. Iya. Pohon duku sama pohon salak udah itu doang kan. Ini kalau bangunan ini masjid ini yang asli yang mana aja, Bang? Yang masih asli, yang belum Asli nggak ada ya? nggak ada pak. Nggak ada ya? Yang pundak itu doang tadi ya? Iya, tinggal umpak itu. Umpak, pundak lagi. Umpak itu aja ya. Iya, umpak aja. Orangnya Pak mungkin pas direnovasi 1982 itu pun katanya banyak yang makam kena ke ini juga. Makam. Iya, ini makam ini. Oh, makamnya sebelah. Makam. Oh. Sebelahnya makam. Nah di depannya tuh pas samping menara yang makam yang berdiri ini nih masjid yang namanya yang wakafin tanahnya. Berarti nggak kayak di kesultanan gitu ya, nggak ada ya di sini ya. Terus ada benda-benda bersejarahnya Pak, seperti keris, pisau-pisau atau apa gitu, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Itu pun ada apa namanya kalau dibilang tinggi sih tongkat buat kombahnya ya. Itu udah lama juga umurnya. Oh, udah lama, Itu udah sih lama. gua baru dengar doang. Biasanya kalau udah lama gitu kan disarungin. Iya kalau itu enggak. Malah waktu itu ada yang dicat, yang dicat Ulang ya. akhirnya sekarang disamain sama podium aja dicat gitu aja. Oh. Terus tadi juga yang kemarin dari channelnya apa ya, Jumroh berkah Jumroh, dia emang nyari masjid-masjid yang lama katanya di Depok. Maksudnya masjid lama itu banyak informasi disembunyiin. Kayak Masjid Matraman kan mana ada yang tahu ya kan? Iya, Kalau ini makanya ini maksudnya di bener-bener sembunyiin gitu. Kalau Berarti kita bikin gini sebenarnya ada apaan sih ya? Iya. Tapi kan karena emang dulu kan dulunya Belanda, zamannya perang, orang iya. pada nutup-nutupin. Karena Belanda begitu. Kalau lihat wah ini tempat dakwah, tempat kumpulnya Orang-orang, iya. dihancurin kan. Kayak tutup-tutupin. Juga kan yang dicari itu. Iya. Yang mau dimustahilkan Nah, itu. Iya, itu mau dimustahil Belanda justru. emang kayak gitu. Kayaknya nggak terlalu diterang-terangin. Kayak nggak terlalu diinin. Versinya banyak bisa Pak. Wah, banyak banget versinya. ya kalau namanya nggak ada sejarahnya ya, Iya. kan semua orang bicara jadinya. Iya. Jadi kalau ada sejarah pakemnya kan pasti Iya. mengarah ke situ semua. Malah yang saya lebih karena suka tahunya dari orang ziarah. Nah, itu dari dia, Bro. dari mana. Saya dari sana Pak. Mari. Sini bener ya namanya. Syekh Mabim Al-Fatah gitu. Oh iya. Saya mohon ya. Satu bis. itu bukannya pengurus nggak ada tuh Pak. Iya, iya. Pengurus nggak ada, cuman pas berhenti di sini tetangga gua di sana ada yang polisi tugas di sini nih, tugas di polsek, ya dimampir, ditanya sama dia. Pas kembali tanya gua gitu, gua nggak tahu gua malah kalau di situ ada makam lama, maksudnya Iya. orang ya ada orang Itu dari mana Pak datangnya? itu dari Kudus. Pak. Dari Kudus. Nah itu dia kan berarti ada apa? Keterkaitan ya dari sana ya. Nah cerita di sananya itu yang penting tuh. Jejak sejarahnya kan, tinggal
di sananya kayak gimana. Kalau timbang tahunnya cuma ini cuma ya berdirinya saya tahunnya cuma 1926 itu pun tahu dari cerita orang tua. Lahir dia dari Bekasi, peninggalan lamanya yaitu Umpa. Emang ada di depan, ada di depan doang. Ada dia ditaruh di makam loh. Oh, itu. Kemarin kan taruh di luar, ini dari makam taruh keluar. Oh, terus pindahin lagi. Pindahinnya soalnya tadinya waktu itu mah lu mau sempat mau diteliti, kan katanya bisa ya. Bisa, iya. Batunya berapa tahun? Kadarnya. Iya. Kalau mau lihat, Ya, boleh lihat saya mau foto. Tapi kalau makam biasa aja Pak ya? makam biasa aja. Nggak kayak orang Jawa gitu kan, Ya. sampai pagerin, diiniin gitu, enggak ya? Ada ditinggiin sedikit itu juga. Supaya nggak banjir ya? Ada juga beberapa versi juga nih, ada yang nggak ngesep juga, Iya. ada yang ngesep juga gitu. Iya. Mungkin dikit-dikitin nama. Sana jadi angker gitu. Tapi kalau di Jawa itu Pak, Iya. kalau yang dulu-dulu ya, Iya. yang kalau saya di Cirebon atau apa, makam aslinya bukan. Itu Iya. makam petilasan yang ada, yang di Petilasan tanah, petilasannya doang. Yang aslinya nggak di situ. Di sini juga banyak pendapat Pak. Oh, ada pendapat juga. Juga. Itu mah bukan makamnya, ada yang bilang ada di dalam. Oh, itu gitu. udah jadi tempat imam. Di situ, ada yang bilang di situ. Gitu ya. Iya, ya kita tidak tahu deh. Iya. Supaya nggak sirik katanya, terjadi kesirikan. Sama kayak Mablewa juga katanya ada di Bojongsari, di Bojonggede. Ininya cuma petilasan. Versi kan macam-macam kan. Kita tahu kan. Itu yang ngomong-ngomong gitu yang itu yang pada Pada yang ziarah itu, ya, pada yang berziarah. Saya juga gitu, yang Tahu ngomong dia gitu. Lu mau tahu gak? Yang ziarah Ya, dia malah kita kan taunya dari orang luar. Iya. Baru mana Bang? Mampang. Oh, dekat ini ya mesti dari iya. Oh, cerita gini-gini baru nyambung ke situ. Iya. Tahu kalau Mablawa itu sebenarnya makamnya bang situ tutup petilasan. Yang mau tahu no orang sering ziarah di mana Bojonggede. Iya tadi kasih tahu apa-apa. Ternyata orang pada lari ke sono. Makanya ini sepi kan? Jadi orang tuh yang rame di sono kayak di Bojonggede. Orang terkenalnya itu Bojonggede. Jadi banyak yang ziarahnya ke sono ketimbang di sini. Saya dulu pernah ziarah ke makam Pangeran Sake namanya. Pangeran Sake itu pejuang juga, pejuang. Nah, di atasnya ada bendera pejuang tanpa nama. Tapi situ ditulis Pangeran Sake. Nah, saya ketemu keturunannya waktu itu, saya tanya, Cek, itu makamnya Buyut gitu? Bukan, katanya. Itu mah supaya orang ke situ ada tandanya gitu loh. Makamnya di rumah katanya. Makamnya di rumah katanya. Jadi orang supaya kalau orang ke rumah katanya bikin ganggu nggak katanya? Iya ganggu lah katanya, orang ke rumah ganggu. Itu biar aja ke sono katanya. Nah dulu begitu tuh katanya kalau makam para orang-orang pejuang tuh seperti itu. Iya. Di sini juga ada pejuang, kalau ada keturunannya. Siapa Pak pejuang? Namanya Pak Dullah Ayam. Oh. Kalau dia berjuang kemerdekaan ya. Nah. Ada makamnya di sini. Dulu sih kalau 17 Agustus habis baris, larinya kemari, anak-anak yang di sini kan dari madrasah nih. Ya, oh di sini sebelah ya. Di sini tiada dulu. Ya lama-lama udah nggak ada. Hilang ya gitu aja. Udah gitu ada juga pendapat ya pagi itu makamnya mah nggak tahu di mana gitu. Nah, iya. Ya. Kalau orang dulu gitu. Iya, gitu. Ada makam Belanda ya. Adanya di sana Pak Ujang di Kota Tua. Pas saya datang ke sana, ini makamnya sini gitu kan. Nggak taunya kan orang Belanda itu kalau dikubur tuh dibikin kotak ya. Terus orangnya ditaruh pakai jas gitu tuh di atasnya tutupin doang. Nggak diuruk pakai tanah, nggak ditutupin doang. Nah, pas saya ke sana, saya bilang, "Pak, ini makam di sini, Pak." "Enggak, Pak, ini cuma tandanya aja." Makamnya ada di kebun apa Tanah Abang tuh, makam pekuburan Tanah Abang tuh. Bipap. Bukan Bipap, ya dekat Poni. Yang dibilang apa? Tanah Abang 2 gitu. Tanah Abang 2 di situ. Makamnya di situ. Nah, saya ke sana, nyamperin. "Ini Pak makamnya."
Jadi apa di sini? Itunya di sono. Sama mereka juga begitu, Pak. Iya sih. Mereka juga begitu menyembunyikan itu. Sama. Nggak tahu kita yang ditiru apa dia yang niru gitu kan. Jadi orang Belanda pun kesini ada kepentingannya Pak, mau nyari itu gitu. Iya punya kepentingan lah. Emang dia nggak gambar orang Belanda, gambar Pak sama. Iya pasti. Kayak minyak di Indonesia lah orang Belanda punya Pak datanya. Emang nggak punya. Itu dari sumbernya kekayaan. Iya, sumber kekayaan. Sumber yang ini mau digali juga ya. Iya, mau digali juga. Kan sekarang penjajahan itu kan caranya itu Pak, nggak kayak dulu diserang. Sekarang anaknya disuruh sekolah ke Belanda, ya kan? Nanti dimasukin pakem-pakemnya dari sono sampai sini ngejajah kita dia. Iya, kan begitu caranya sekarang. Jarak emang Belanda emang paling apa ya? Paling hebat Paling Belanda. hebat. Maksudnya emang ya dia kan dulu punya Kita nggak kerasa itu yang hebatnya itu. Kita nggak kerasa gitu loh. Kalau kita sedang dijajah, makanya kan iya. kuat dia. Kita tuh berasanya saat aset yang mau dikuasai Belanda mau diambil sama Jepang. Baru kita berasa kalau Belanda itu menjajah. Ya, mungkin itu aja Pak Ujang cukup lah. Ya Pak, mungkin itu aja Pak cerita cukup, nggak terlalu ini banget, ceritanya udah seru banget. Emang kalau cerita keturunan tuh paling ini nih, paling apa? Paling ya nggak habis gitu ya ceritanya ya. Apalagi kalau cerita tua-tua nggak kelar-kelar gitu ya. Nggak kelar-kelar. Ngerti nggak gitu? Iya, kayak Bang Muk tuh kalau cerita sama dia sebenarnya udah kita mau ninggalin nggak enak kan, iya. tapi lagi serius. Lagi lu seneng-senengnya. mana sih? Kak dulu Pak. Ya, cerita itu kalau di musola tuh dia kan kalau bulan puasa gitu kalau masih sehat, karena bisa sakitan dia. Iya. Wah, kalau kita pantat kita geser, ledekin, mana sih lu? Cerita-cerita aja lu. Iya, kalau cerita-cerita aja lu, cerita ginian lu pada mingser lu. Iya. Gak mau ini dulu. Kalau foto masjidnya ada nggak Pak dari sebelum apa nggak ada sama sekali ya? Nggak ada dokumentasinya ya? Kalau yang dari tahun 1982 kayaknya ada di rumah gitu. Tapi ada yang minta waktu itu. Itu juga lagi kegiatan maulid. Sama pas kegiatan lantai atas tuh waktu pas dibuka. Tapi dulu nih waktu pertamanya ada menaranya nggak Bang? Oh, menara nggak ada. Nggak ada ya? Menara tahun 90 itu 2000-an. Tahun 2000 baru ada menara ya? Dulu nggak ada menara. Berarti bukan masjid pantau. Bukan. Bukan. Iya. Kalau masjid pantau pasti ada menaranya. Saya baru tahu itu. Jadi kayak di Matraman itu masjidnya kan ada menaranya tinggi. Nah, karena dia masjid pantau. Memantau dari jauh iya. Makanya ada menaranya. Menara itu pas ada menara itu tahun 2000. Baru-baru aja ya. Dulu kubahnya juga kayak kubah Kotak. enggak seng gitu, bulat. Oh, bulat. Model panjang begini aja. Tapi seng. Sayang aja gitu. Seng Ya. aja gitu. Kayak topi peci orang supi yang nari. Oh iya, Muter-muter yang tuh. muter-muter itu. Iya, Ah. iya, kayak peci begitu dulu kubahnya. Dulu. Yang kaleng doang seng. Tapi struktur bangunannya dulu kokoh. Karena Kokoh ya? orang-orang yang turun dari sini tuh dulu sekolahnya sampai sekolah bangunannya sampai sekolah pendidikan apa ya? Kalau dulu sendiri ahli beton. Oh iya, ahli beton. Nah. Oh juga itu masuk ya. Ada dia dulu kau kontribusi tuh kau jembatan semanggi. Oh, cerita gitu? Ya, Oh, cerita gitu. kontribusi itu dia di situ. Emang dulu sekolahnya apa sih kau ACT kan bang gitu? Enggak, kalau dulu kau sekolahnya ahli beton gitu.
Makanya pas kemarin dibuka nih di renovasi ada kesalahan juga nih, salah. Ini. Iya. Bangunannya dibikin ini, jadi sekarang jomplang nih, jomplang kemari karena nggak ada pegangan di depan. Kalau dulu Oh, jingjet berarti ya? Iya, dulu ada pegangan di Iya. depan itu kenapa dibongkar? Itu seharusnya dibongkar. Itu iketannya. Oh gitu. Iya, itu tiangnya, tarikannya, biar dia saling megang. Jadi depan megang ke belakang, tebing. Jadi kan jomblang ini kalau gitu. Gak usah pakai dari jauh dah, kalau hujan nih Kak, air dari yang di atas nih, dari Larinya ngetan semua, ke timur Oh, semua. timur semua. Ya, berarti kan miring tuh udah. iya miring. Padahal lubang semua dibikin sono. Sono. Iya. Iya ya. Waktu itu yang saya sayangin, waktu saya diwawancara sama kota pertama itu yang saya sayangin, saya bilang itu kenapa masjid ini harus direnovasi. Kalau memang ini prioritas pemerintah, ya silakan aja kita ikutin. Cuma pemerintah nggak ada empati bahwa ini kan masjid bersejarah, masjid tertua di Depok. Kenapa masjidnya yang harus ini? Kenapa bukan ke sana? Sana, iya. Saya juga gitu berpikirnya. Terus kalau misalkan memang ini di badan kali, badan sungai, ya silakan aja dibongkar. Dibongkar, yang di atas bagian kali itu dibongkar silakan. Kalau misalkan nanti udah ada apa namanya konstruksi yang di atas kali, yang menunjang ke atas kan nanti bisa diakalin lagi. Iya. Nggak, maksudnya ada market ya, Iya. market rencana perubahan itu bukan relokasi gitu loh. Iya. Ini dipergunakan semaksimalnya gitu loh. Maunya kan begitu ya. Masa kita datang ke masjid yang sudah direlokasi, ini masjid tertua, apaan? Aneh bener. Iya. Jadi hilang. Gue juga mikirnya gitu Pak. Jadi hilang. Iya ya gitu. Karena di sini kita ngurus cuman mewadahi. Iya. Ada kemauan jamaah yang pengen direlokasi, ada kemauan jamaah yang nggak mau direlokasi. Sekarang begini dah, 50-50, kita ajukan saja udah, kita fasilitasi dah. Yang mau di ini silakan bikin proposalnya ke pemerintah. Kalau misalnya disetujuin ya udah silakan. Jadi kan hasil nanti di pengurus pun di sini hasilnya nanti pun kita nggak butuhin dari pemerintah, nggak ada pengurus. Ya nanti biar Allah aja yang butuhin dah. Iya. Nanti misalkan dilihat jadi atau enggaknya gitu Bro. Iya. Soalnya kalau misalkan pengurus juga zaman sekarang susah. Ya. Kalau kita bilang kok nggak bisa nih ini, belum tentu enak. Pengurus nggak boleh begitu, harus seimbang kan. Iya. Tapi memang nilai itunya doang yang Gila, berubah sih. historisnya. Kita aja walaupun bukan orang sini, tapi kan udah jadi orang sini kok. Iya. Ketika pas diwawancara, kok jadi kayak gini sih, hilang dong nilai historinya. Iya. Justru kan kita jaga kan nilai historinya. Jadi ya udah gak terkenal lagi kan. Iya, Itu nggak Pedi? benar. Misalkan lu yang masjid yang Mampang itu, iya. Oh, sekarang udah Masjidnya mana? udah pindah di sono, kita rasanya Misal ada orang bilang begini, oh yang masjidnya udah Iya, jadi gitu tuh. masjidnya dijual ya. Pasti kan orang kan sama juga dijual. Iya, iya kan iya. orang berpikirnya pasti, wah yang mesti dijual ya. Nah gitu kan Iya, udah pasti. hilang, satu nilai historinya hilang. Wah pasti turunan asli disalahin kan, wah turunannya pasti Turunannya, begini. iya. Gitu. Ada yang misalnya pemerintah nih lagi nggak mau, yang saya dengar lagi nih pemerintah nih nggak mau ngebangun, dia mau ngasih dananya aja hibah. Pikiran gue kan pengennya pemerintah aja kalau mau bangun, kalau misalkan dananya dikasih, takutnya di situ nanti Iya. jadi perselisihan. Itu dia. Ya saya begitu. Jadi duit lagi nilainya. Iya. Udah. Ya saya begitu, saya emang. Kalau kita sih memangnya sih emang ya gitu ya. Kalau misalkan dipindahin dari lokasi kan katanya ke arah sini kok ya kemarin. Di rumah ini kan. Sebelah. Nah, coba. Terus ininya mau dijadiin apa? Kalau direlokasi? Ini nanti kena jalan nih Pak. Dari pintu kecil ini sampai ke menara miring lagi. Miring nih. Ini dari sini nih miring nih sampai ke mihrab. Heeh. Mihrab tempat imam nih. Iya. Ini miring aja begini. Sisanya paling segitiga ada begini. Nah, segitiganya tuh apa Nah nanti? itu nanti kalau nggak salah dia mau, terserah dia mau gunain apa. Pemerintah udah punya pemerintah kan. Apa dia mau bikin kantor dishub buat mantap. Ya harusnya nggak kantor ya. Di sini pos lagi kita bicara model pos. Enggak, maksud saya kalau itu
seperti petilasan harusnya jadinya gitu loh. Saya jadi apa monumen atau apa gitu. Nah, gitu monumen, ya kayak petilasan harusnya. Kan udah nilai historis bagi orang Mampang aslinya udah hilang. Hilang, Karena kan iya. orang tetep, ya orang mana-mana kok bohong dah. Rumah lu di mana Depok? Pasti nih. Tanya Mas. Tanya, Masjid Camampang Oh, bukan? Yang perapatan iya, pasti. Oh iya gue tahu dah. Patokannya ini. Mau jangan jago tanya gitu. Tanya kalau mana ini. Ayo udah. Pas Gampang semua. nyarinya, iya. Gampang, gampang. Dan kalau misalkan orang belum pernah, malu masih nih. Gue tunggu di perapatan. Perapatan, benar, gitu. iya. Jadi ketika ini dibangun, pindah, udah hilang nilai historisnya udah. Nah, kalau Mampangnya sini sama Mampang yang di itu ada hubungan nggak tuh? Ya nggak ada. Nggak ada kayaknya, cuma Hah? kan nggak ada ya. Yang banyak kesamaan. Mm-mm. Krukut di sini ada juga. Iya, Krukut. Kalau Krukut kan orang Arab. Iya. Nah, di sini orang Arab bukan? Mampang, perapatan, Hah? Mampang Bukan. bukan. Kalau Krukut di sini bukan orang Arab ya? Bukan. Grogol ada juga apa di sini? Iya. Grogol, iya. Sini ada juga Grogol. Grogol ada di sini. Cuma kalau di sini tak kerawanan dulu kalau Mampang ini makanya kusur. Mungkin salah satu kusutnya itu nggak ada yang akur mungkin nantinya. Dan itu Mampang kusut. Iya. Mampang kusut. Iya, Pak. Itu siapa Gum? Yang tadi makan di situ kan? Bukan? Itu tadi, Iya, ini maksudnya. itu siapa? Baru situ? Pengurus. Itu siapa Gum? Orang sini nih Bang Andi. Oh situ. Orang dekat rumahnya orang politik. Udah nggak ngapa-ngapain. Tadinya kuli di Tanah Abang. Oh. Beca Tapi kemari. enggak, dia memang bukan orang mana-mana, memang orang Sini juga. Kayak tadinya kan waktu itu bilang, ada yang bilang, Ustaz Muhammad, oh orang mana itu dia, ini orang Sukabumi, ternyata bukan. Iya. Ternyata dia ngomong sini. Ada bilang katanya Ustadz Muhammad dulu orang dulu kan Iya. asli sini terus mental Manggarai karena memang di sini dulu kayak nama dulu ya. Iya, nyari duitnya emang ke Premannya Jakarta. di sono. Nyari gitu duitnya kan. ke Jakarta lagi Di gitu. Manggarai kan. Iya, kan. Emang banyak yang di Jakarta, dulu nyari duitnya. Hmm. Termasuk yang Hongkong dulu kan nyari duitnya ke Jakarta. Kalau di sini kalinya Ciliwung bukan? Sini termasuk kalinya Ciliwung ya. Ini mah Ciliwung Krukut. sana. Ini Krukut. Kalinya Ini Krukut. kali Krukut. Oh, kali Oh, Krukut. Ciliwung yang sono no, berarti yang bawah. Kalau kali kerukut, oh no bra, Bukan ini. yang di Cakrabuana, itu kali kerukut. Katanya Ciliwung ini Krukut. Ini kali baru, Cili baru. kali baru. Kalau yang kali kerukut itu yang di Cakrabuana. Ke bawah. Cakrabuana tuh. Balik berarti ya. Nah kalau yang di sono yang kantor pos, di negara tuh, itu kali seng kan kalau nggak salah. Kali seng apa itu? Terus selama di sini kali nggak banjir ya? Banjir Pak. Oh, banjir ya? Itulah makanya yang jadi Iya, jamaah oh, ada yang gitu. Iya. Itulah, ini gara-gara Masalah masjid jadi, tuh. iya. Oh, gara-gara masjid lagi. Gara-gara Masjid masjid, udah iya. apa mau berapa tahun ratusan gara-gara masjid. Dulu juga lagi belum masjid begini juga makanya dulu mah banjir. Iya, banjir. Kalau zaman dulu banjir, orangnya minggir, orangnya nggak di sini Iya. gitu loh. Iya. Dulu. Kalau sekarang saya kayak Kampung Melayu itu kecil itu. Itu kan di tempatnya banjir. Dulu nggak ada orang katanya di situ, nggak ada orang di situ. Bisa jadi banyak orang itu orang-orang dari luar daerah. Sama di Berlan tuh yang dibilang apa? Belakangnya tuh ada kali tuh yang Ciliwung itu nggak ada orang tadinya. Sekarang tuh bisa banyak orang. Yang tempat taman dalam. Bukan. Tempat tamannya. Yang itu Pak bundaran itu loh yang dari mata foto itu. Oh. Apa Tiga Negara itu itunya kan di lewatan kali tuh. Itu tadinya nggak ada orang kata mertua saya. Saya 1954 kesini nggak ada orang di sini katanya. Yang ada batalion doang katanya. Ini orang datang dari daerah ini katanya. Nempatin aja. Iya nempatin. Pinter Pak itu Pak. Naruh kayu nih. Kayu. Tiba-tiba jadi coran itu. Teknologinya luar biasa itu. Bisa jadi coran. Kan jajannya sama Belanda. Belanda kan ahli beton. Beton iya. Laut di bendung ya. Pesan Belanda atau Iya. tempatnya. Benar. Kita bangun-bangunan tua, pesan Belanda. Iya, kayaknya. waktu jembatan dibikin tuh, kan jembatan dibuka tuh ya, dibikin tuh kan jalannya dalam tuh Bro. Ya. Ke bawahnya sampai 5 meter kan ke bawah. Itu fondasi masjid
masih batu bata. Oh, batu bata. Udah sih batu Bukan bata. kayak apa? Upak Bukan. itu tadi. Bukan umpak, batu bata. Batu bata. Batu bata. Batu bata api gede-gede. Besar atau segini-segini batu bata. oh, lebih besar ya daripada yang biasa kita ini ya. Batu zaman dulu. Iya. Fondasi. Kalau umpak tuh waktu itu mau bikin fondasi, digali lubang dulu kan tuh, bikin lubang ketemunya tuh umpak. Itu ceritanya mah. Dan umpak itu dulu malah ada yang bilang itu tersebar. Ada yang di sini, terus ada yang di Mampang Solo. Jadi jauh-jauh. Dan itulah yang dikait-kaitkan dengan yang katanya satu malam harus jadi, akhirnya nggak jadi. Itu dia. Mungkin itu kali ya. Dan itu dia. Kan isu yang beredar kan kayak gitu. Isinya Dia dibangun gitu. masjidnya cuma semalam Malam doang. ceritanya begitu. Malah yang saya dengar mah satu malam itu nggak jadi, makanya nggak jadi lah di sini. Tadinya jangkauannya luas, nggak segini doang. Mau pindah-pindah dia. Iya. Batu-batu itu Iya. jauh. Ya. Iya sih. Namanya dulu kan begitu jam Belanda Iya. ditutupin Biar enggak ini mau buat apa sih nih gitu kan. Gitu. Wah dipakai buat pejuang Indonesia Ya. kan. Sampai ketahuan Tutupin iya. Ya juga kan pasti kan baca dari bagian Timur Tengah, ini gimana? Apa Iya. namanya? Pelajaran. Pelajaran yang kalau masjid itu bisa dijadiin tempat Iya. musyawarah. Pusat perjuangan. Tempat berkumpulnya ini batalion ini maksudnya tentara-tentara Iya. masjid Makanya atau mungkin musola kan. disembunyiin mungkin begitu kali. Mungkin iya kayaknya kayak gitu. Jadi kita pelaku sejarah nih tahunya, oh masjid ini dirinya udah cukup tua, dirinya udah cukup tua. Saya tuh waktu pas dapat tugas emang ada masjid tua di Depok saya bilang gitu. Pak, saya nanya Pak Ujang ada lah itu rumah saya tua itu. Kalau di atau lagi di Pondok Terong Al-Ittihad apa ya? Ada udah pernah situ Bang? Iya, di kalau dia itu 19-an kalau Iya. Dokter dekat stasiun ya, Eh, Citayam ya. Sebelum Citayam. Belum. Ini Pedi Iya. kalau dari sini nih Pitara yang itu Pedi Batan Serong ke kiri ke situ bisa. Hmm, Yang belak timur Timur itu bisa. oh, di situ. Jadi termasuk masjid tua juga tuh. Justru ini malah diperhatiin sama pemerintah. Dibikinin monumennya waktu itu sama waktu pas rumah Mudi apa Idris gitu ya. Bikinin monumennya kalau masjid ini yang buat sini kagak pak. Iya. Tapi di sana pegangnya Habib kan di sana. Iya. Mungkin di sono ini nggak orangnya patuh kali Bisa sama pemkotnya. Nah, pemkotnya Kalau di sini diarahin kan terlalu ya. Ini nggak maksudnya gimana ya? Semuanya bersuara kali. Semuanya bersuara. Kan dulu ini katanya mah yang saya dengar lagi pas bikin yang kali ini izin ke Bogor nggak dikasih kan? Oh itu harus dibongkar tuh nanti tuh. Nggak bisa itu harus gitu bangun di atas bantaran kali itu bikin kali itu nanti harus dibongkar. Nggak bisa. Ditungguin di sini. Yang nungguin ya orang yang preman-preman kan. Coba-coba dong kemarin. Aku mobil ada plat merah dikejar-kejar. Gitu kan. Dulunya. Sekarang ya kagak. Sekarang ya udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Maksudnya kalau dipaksa yang masuk isu nanti, Iya. ya kan? Kayak di rumah saya Pak, ada tanah ditempatin sama orang Batak Pak. Tanah kosong itu tanahnya puskesmas sebenarnya. Ditempatin sama orang Batak. Ini orang Batak kurang ajarnya ya. Dia bangun musola Pak. Kan mau dipakai nih, bakal puskesmas. Musola mau dirubuhin. Jadi isunya begitu Pak. Orang-orang keluar semua. Siapa tuh yang berani mau merubuhin musola? Ada nempatin orang-orang Batak Pak. Sampai kayak begitu. Nah itu bahayanya kalau masjid tuh mau digusur, wah udahlah rame udah urusannya. Se-Indonesia itu. Ya mungkin itu aja Pak. Kayak cerita udah cukup banyak itu. cerita keturunannya, cerita ini. Paling saya bentar mau izin foto-foto ya Pak ya. Ya yang tadi apa upak atau apa tuh ya, upak itu. Dia mau berupa batu aja. Sama
Kuburan itu boleh dipoto nggak kuburannya? Ya silakan. Bisa ya. Menjabra tuh lebih. Iya. Oh ya, saya mau nanya, kalau di sini ada haul-haul nggak Pak? Haul nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Paling kalaupun ngadain, dia haul ini biasanya di lebaran ke sekalian penutupan ngaji makam. Di sini kan kalau setiap setahun sekali nih ada ngaji makam, jadi Oh. dari hari kedua lebaran malam ketiga sampai 3 malam ya baru itu sekalian sudah dibikin haulnya. Oh. Jadi kalau awal dibikin haul secara umum Khusus ya, gitu nggak? orang banyak pendapat sih, dulu aja kita mau ngadain maulid pakai ini udah susah juga. Sampai saya mau dekor atau mau di kekinian gitu agak susah juga gitu, masih kolot gitu ya. Jadi ya udahlah, kita ikutin baik dulu dah lu gini. Masih kolotnya itu karena Ya cerita dari turunan sananya apa Iya. kitanya nggak mau nerima gitu? dia dari jangan ada gitu-gituan itu namanya musik mah. Oh gitu. Ya, Iya, ya. iya. Biasa aja ya. Padahal kan itu maksud saya itu buat menarik anak-anak. Iya. Padahal cuma yang anak-anak kecil banyak. Kemarin pas saya lagi pas acara Isra Mi'raj. Besok mah nanti saya mau panggil pendongeng aja karena banyak jemaah anak-anak dibandingin penceramah sih gitu. Pendongeng tuh gimana tuh maksudnya? Iya pendongeng pakai boneka Oh, apa gitu. yang dakwah Iya. pakai itu, Iya, lewat iya, ada iya. tuh. Pakai media apa? Iya, dia medianya kan ada tuh Iya. pakai Kalau boneka. anak-anak kan dengerin kiai ceramah kan dia tentu. Oh, iya, nggak, iya. Takutnya kiai itu juga bahasanya kurang pantas buat anak-anak. Anak-anak pemahamannya juga belum sampai ya. Iya, kalau misalkan banyak ada yang gitu-gitu, besok kita panggil pendongeng aja lah. Kan masjid ini kalau acara keagamaan paling rame di sini Bedi. Kalau misalkan kayak maulid ya, anak-anak tuh keluar semua Bedi di sini karena kan emang ya awal kayak misalkan kita maulid deh malam pertamanya kan. Kalau pertama. Kalau orang-orang kan misalnya udah lewat Lewat, iya. pas malam itunya. Emang pas hari maulidnya ya. Iya. Sama Besok sama kayak Muhammadiyah ya, yang ini Muhammadiyah kan ulang tahun Nabi gitu. Ya saat itu aja Iya. gitu kan. Kalau ngajain acara Isra Mi'raj ya hari itu aja, nggak bakal ada tempat yang hari-hari lainnya. Karena kadang-kadang kalau nyari-nyari kiai yang top agak susah. Iya. Karena waktunya Waktu bentrok. Iya. Iya. Hari pertama. Udah dipegang siaran TV semua. Iya, yang bagusnya udah siaran TV. Tapi kalau buat emang bikin kayak bikin dekorasi atau dulu kurang enak juga, kurang dari tempat juga emang kurang enak. Iya. Karena ini satu banyak tiang, Benar. jadi kurang ini juga nih. Ada harapan juga nih, misalkan emang kalau pindah ya lahan ada buat kegiatan lahan di luar ada. Oh, enak sih Parkir ya, Iya. terutama Iya. Ya, mungkin Cuman nanti juga ini aja Pak disiapin jadi monumen gitu loh. Karena kalau nggak jadi monumen hilang nggak bener, Iya. hilang. kita kan banyak versi juga, bukan banyak versi kita aja. Seandainya kalau ini dipindah, waduh nilai historis. Iya gila. itu lah. Pasti orang udah yang orang di luar ya, Iya. terutama masjid itu dijual. Jual, Aduh, iya. kita gimana ya? Udah nggak ada nilai lagi. Keturunannya nggak ada ngurus apa gitu kan, jadi begitu tuh. Karena- Padahal keturunannya banyak banget tuh. Nggak usah jauh-jauh ya. Yang berarti kan orang dulu aja nih tempat berkumpul nih, Kumpul ya, orang maksudnya iya. kayak dakwah ataupun Iya. orang kita aja kayak anak yang sekarang aja gue tunggu ya di perapatan. Perapatan. Gampang kayak ini nih, rumah lu mana deket ya, udah gitu. Tapi kalau misalkan ini pindah tuh hilang juga nilainya. Iya, Beda. nilai. jadi kuburan sekarang di depan dan nih. Kuburan depan. Iya, kuburan di depan masih jadi besok Makanya. Tapi di depan imam itu nggak ada kuburan. Di depan Imam sana nggak ada kuburan. ada itu. Oh ada juga. Ada Ada itu. yang punya yang wakafin ini. Jadi luasnya berapa ini Pak? Kalau luas sama makam sih bisa sampai 1.000 ya. 1.000 ya? Iya, kalau ruang sholat itu tamat itu kayaknya cuma 400 meter. Harus meter aja. Belum nyampe ngeliat data-data itu saya kan. Oh. Wah, ini orang yang
Kalau kita sakitnya tuh masih bocah orang. Tapi emang perlu ada gitu, Bung. Kalau nggak ada kayak gitu nggak bakalan. Kalau nggak masa kalau datanya nggak dilihat, ya yang kesini nggak bakal ngeliat juga Iya, gitu. justru kalau dibikin dari sekarang kita Mungkin jadi- ada waktu, mungkin waktunya nanti ada waktunya nanti juga ada waktunya nanti kita Iya dikasih. sih. Mungkin buat di Facebook atau apa gitu kan, bisa tersimpan digital gitu. Iya. Sampai Facebooknya mati, kalau Facebooknya mati udah hilang datanya. Iya. Saya dulu nyari silsilah keluarga tuh dari Facebook, Pak. Dari Facebook. Siapa yang keturunannya Syekh Muhammad Sama? Oh, muncul Pak itu, Pak. Muncul di data. Saya dapetnya dari situ. Karena Facebook itu. Kalau nggak ada Facebook, waduh susah banget itu nyarinya. Kalau di sini mah sebenarnya lebih gampang ya. Tinggal masih di sini semua. Iya. Iya. Masalah di sini paling gampang sih kalian di sini semua. Iya, masa di sini semua, cuman kalau nggak di data tetap aja. Iya. Kan yang mau tahu sejarahnya bukan bapak, orang lain. Anak-anaknya juga. Iya. Anak-anaknya dia ada bapak semua ini di sini. Iya, gitu. Jadi, oh masih kemarin itu yang maksud saya pengen bikin itu. Ini bisa gede banget itu bikin. Ya, bapak generasi keberapa? Saya kelima Kelima tuh dari saya itu ya, apa? dari Jasi. Jasim. Iya langsung dari dia sih. Kelima. Saya ke-8, generasi ke-8 aja setengah mati carinya. Itu lebih susah lagi. Iya. Iya. Saya istrinya 5. Semua 5, iya. Dari 5 istri tuh. punya anak semua lagi. Enggak, ada yang meninggal, Ya, ada yang punya anak kembar diurusin sama istri yang keberapa, jadi punya anak kembar nih nggak diurus sama dia, diurusnya sama istri yang lain. Terus saya mikir ini jadi aneh begini. Sumatera ya Pak? Sumatera. Kalau Sumatera banyak kan kenapa sen ya? Seh. Oh, saya. Kalau saya sempat resep baca tafsirnya Buya Hamka tuh yang tafsir Al-Azhar. Asal. Iya, ternyata emang dia pun masih keturunan seks Seh juga, iya, kurang seh. Kalau dia kan lebih modern gitu. Langsung mata. Iya. Cuman yang kesininya tuh yang jadi ulama nggak ada, keluarga sayanya terpisah. Cuman paham agama, nah, sama yang bisnis. Itu beda tuh dari keturunan itu sama kayak bapak gitu, yang bisnis, yang agama gitu. Kalau saya ngumpul nih Pak, sekeluarga ngumpul. Kalau yang bisnis Pak, ngomong-ngomong bahasa Padang, bahasa Sumatera ya. Ntar kalau udah nggak nyambung bahasa Inggris kan kurang ajar ya, nyebelin banget gitu. Kita ngumpul sekeluarga di setahun sekali, lu ngomongnya begitu. Jangan denger deh. Kalau ini ntar kalau denger minta komisi lagi. Makanya Inggris yang dikeluarin. Iya. Bahasa daerah kan kita paham, iya kan. Bahasa Inggris nih jarang yang bisa katanya, pakai bahasa Inggris. Betul.